Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Andi Mikoyanto, host di podcast Kemenak Banyuwangi. Sahabat Kemenak yang berbahagia, dalam kesempatan Ramadan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik yang ingin nanti ini akan banyak disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Untuk itu saya akan sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Muslih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kemenak, Pak Muslih ini adalah Kepala KUA Kecamatan Singonjuruh. Dalam kesempatan hari ini kita akan berbincang terkait tema hutang puasa. Baik sahabat Kemenak yang berbahagia, langsung saja Pak Muslih barangkali bisa dijelaskan hutang puasa yang dimaksud ini seperti apa? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat Kemenak dimanapun berada, syukur alhamdulillah kita sampai hari ini masih bisa melaksanakan puasa Ramadan, di mana puasa Ramadan itu adalah merupakan kewajiban untuk setiap muslim yang sudah memenuhi syarat, yakni setiap muslim yang sudah akil baligh. Dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan juga terhadap umat-umat sebelumnya. Tujuannya adalah agar supaya menjadi orang yang takwa. Dari itu setiap muslim yang sudah memenuhi syarat maka tidak boleh tidak harus melaksanakan puasa itu, puasa Ramadan. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, memberikan dispensasi terhadap orang-orang tertentu yang bisa tidak melaksanakan puasa Ramadan, yaitu orang-orang yang diantaranya karena masih kecil atau orang-orang yang dalam perjalanan, orang-orang yang dalam keadaan sakit, sebagaimana dalam ayat berikutnya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Faman kana minkum, maka jika di antara kalian itu sakit, maridun aw ala safarin, atau karena perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka diberi kesempatan untuk membayar atau mengqadha puasanya di hari-hari di luar Ramadan. Sahabat Kemenak, hafizakumullah jami'an. Dari kewajiban berpuasa itu tentu ada orang-orang yang diberi dispensasi, diberi keringanan untuk melaksanakan puasa Ramadan, akan tetapi dia harus mengqadha atau membayar puasa tersebut di luar bulan Ramadan. Siapa saja itu? Seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu orang yang sakit, maridun, orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan, atau orang yang sudah tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Dalam ayat berikutnya disebutkan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun. Maka bagi mereka yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka membayar fidyah. Sahabat Kemenak yang dirahmati Allah, jadi bagi mereka yang berhalangan tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan, maka wajib hukumnya untuk mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan.
Bagaimana cara melaksanakannya? Puasa Ramadan, sebagaimana dalam puasa Ramadan, pelaksanaan qadha itu juga dilaksanakan seperti puasa biasa, yakni harus niat di malam harinya, yakni kalau tanpa niat maka puasanya itu menurut sebagian ulama tidak bernilai atau dianggap tidak berpuasa. Kemudian kalau misalnya tidak mampu untuk melaksanakan puasa, karena dalam hal ini orang-orang yang tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka ada beberapa kelompok. Yang pertama, wajib melaksanakan puasa qadha. Kemudian qadha tok ya, hanya qadha saja, mengganti saja. Kemudian yang kedua, ada yang harus qadha, harus mengganti, harus bayar dengan membayar fidyah. Ada yang hanya bayar fidyah saja. Siapa saja itu, Pak? Siapa saja yang termasuk orang-orang yang harus berpuasa saja tanpa membayar fidyah, misalnya orang yang dalam perjalanan tadi. Karena dalam perjalanan dia masyakat, maka dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada di bulan Ramadan, tapi nantinya harus qadha di luar Ramadan. Itu jika perjalanan ya Pak ya. Tapi kalau seperti dia pekerjaannya rutin di jalan. Yang dimaksud perjalanan di sini adalah perjalanan yang paling tidak harus 85 kilometer. Jadi tidak bisa misalnya saya dari Banyuwangi ke Singojuru hanya sekitar 20 kilo, kemudian saya rukhsah ya. Kemudian tidak berpuasa karena perjalanan. Jadi ada jaraknya. Jadi minimal harus 80 kilo menurut 85 kilo menurut sebagian ulama. Kemudian yang kedua, orang yang sakit. Jadi karena mereka sakit, karena dia sakit maka tidak mampu untuk berpuasa. Karena misalnya dia harus minum obat, tidak bisa bergerak, maka dia bisa berbuka, tidak berpuasa. Dan nantinya tentu harus membayar puasa di luar Ramadan. Kalau sakitnya itu harus meminum obat atau sebagainya, ya, Pak ya? Sakitnya tentu sakit yang ada kronis gitu ya. Sakit yang kronis yang justru berbahaya. Nah, kemudian yang ketiga yang bisa tidak berpuasa itu adalah seorang ibu yang sedang hamil atau ibu yang sedang menyusui. Seorang ibu yang hamil atau sedang menyusui, maka dia boleh tidak berpuasa. Hanya saja di sini kalau dia itu hanya khawatir terhadap dirinya, khawatir terhadap dirinya dan juga terhadap janinnya, maka dia itu nanti setelah di luar bulan Ramadan harus puasa dan juga tidak perlu membayar fidyah. Puasa saja, Pak. Puasa saja. Ya, puasa saja. Akan tetapi kalau dia itu hanya khawatir terhadap janinnya, sedangkan dirinya itu enjoy saja, artinya kalaupun dia berpuasa itu biasa-biasa saja, sehat-sehat saja, maka dia itu kalau hanya khawatir terhadap bayinya atau janinnya, maka dia itu nanti wajib melaksanakan qadha puasa dan juga harus membayar fidyah. Jadi pada dasarnya bagi orang yang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, maka satu mengqadha, ya, qadha saja seperti yang disebutkan tadi, qadha saja, tidak perlu membayar fidyah seperti orang yang sakit tapi tidak terlalu parah, biasa saja. Artinya hanya kalau tidak berpuasa tidak mampu, ya, tidak mampu. Nah, maka dia boleh tidak berpuasa di hari Ramadan tapi nanti mengganti di hari yang lain. Yang kedua, orang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan ini boleh tidak berpuasa, nanti harus mengqadha di luar bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah ibu yang hamil yang khawatir terhadap dirinya dan janinnya. Jadi ini dibedakan. Kalau khawatir terhadap dirinya dan bayinya,
maka dia itu cukup qadha saja. Tapi kalau hanya khawatir terhadap janinnya saja sedangkan dirinya itu tidak apa-apa, enjoy saja, maka dia itu harus qadha dan membayar Selain fidyah. mengganti juga Selain membayar qadha maka juga harus membayar fidyah. Kemudian berapa besar fidyah yang harus dibayarkan itu? Fidyah yang harus dibayarkan itu menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah per hari itu 1 mud. 1 mud itu 1 berapa? mud itu kalau ukuran di kita Indonesia itu sekitar ada yang mengatakan 6 mud, 6 on, ada yang 6,5 dan bahkan ada yang menyebutkan 7 on ya, 7 on. Jadi tidak sampai 1 kilo. Kemudian berapa bayarnya? Ya tergantung berapa hari yang ditinggalkan tidak berpuasa. Jadi 1 hari itu membayar mud, membayar 1 mud. Kalau misalnya sampai 20 hari tidak berpuasa, berarti harus membayar 20 mud. Kali sekian on itu Pak ya? Iya. Berarti 1 hari 1 mud. Kalau 20 hari berarti 20 mud. Kemudian kepada siapa dibayarkan mud tersebut? Yaitu dibayarkan kepada orang-orang miskin. Dibayarkan kepada orang-orang miskin. Karena di sini dikatakan jika tidak mampu untuk melaksanakan puasa, fa fidyatun ta'amu miskin, maka membayar fidyah ta'amu miskin dengan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Kalau itu diganti dengan memberi makan, boleh nggak? Diganti dengan beri makan, sebenarnya boleh-boleh saja. Jadi pada intinya kan di situ ta'amu miskin. Jadi ta'am itu bisa saja dalam bentuk masakan, makanan, atau dalam bentuk yang masih mentah. Ya, yang mentah. Tapi ukurannya tadi ya harus mencapai ukuran nilai 1 mud, ya 1 mud. Ya ini 6 on atau sampai mengatakan ada yang 7 on. Sahabat Kemenak yang dimuliakan Allah, kemudian tentang membayar qadha puasa, apakah harus berturut-turut atau bisa secara selang-seling? Di sini bebas, ya, bebas. Selama sebelum puasa tahun depannya Pak ya? Sebelum puasa tahun, jadi waktunya sangat luas. Panjang, jadi ya? 1 tahun sampai puasa berikutnya. Jadi boleh selang-seling, hari ini puasa, besok enggak, hari ini berpuasa atau tidak. Dan bahkan diceritakan dalam sebuah hadis bahwasanya Siti Aisyah, istri Rasulullah, juga pernah punya utang puasa, dan bahkan baru terbayar pada bulan Sya'ban, jadi menjelang bulan puasa. Kemudian kalau misalnya berturut-turut, ya justru lebih bagus. Apakah harus disegerakan atau boleh lambat? Tergantung, tapi yang lebih bagus disegerakan. Dan bahkan ada tradisi di daerah kami juga ada, itu biasanya setelah hari raya, hari Idul Fitri, itu kan ada puasa Syawal, puasa Syawal 6 hari. Itu ada yang biasanya langsung dibersamakan dengan puasa Syawal. Gitu. Puasa Syawal. Jadi diniatkan. Jadi niatkan qadha puasa sekaligus niat puasa Syawal. Itu pahalanya juga dihitung puasa Syawal ya, Pak? Bisa double itu. Artinya dapat pahala karena mengqadha puasa Ramadan, dan yang kedua dapat pahala karena di hari-hari yang disunahkan untuk melaksanakan puasa. Ini yang banyak tidak orang-orang tahu ya Pak ya. Biasanya kan duluan mana membayar qadha puasa dulu apa puasa Syawal dulu? Karena puasa Syawal kan ada waktunya 1 bulan kan begitu. Ternyata malah dibarengkan ini bisa dapat dua-duanya ya Pak ya. Jadi justru lebih enak ya, lebih enak. Efisien malah. Iya, efisien. Jadi langsung bayar hutang puasa sekaligus niatkan puasa Syawal. Dan bahkan kalau teman-teman yang lain juga itu biasanya bayar puasa Ramadan itu dibarengkan dengan hari Senin, hari Kamis.
Jadi dapat Senin Kemis. pahala double pahala, Senin double Kemis. pahala. Sahabat Kemenak yang hafizakumullah jami'an, jadi pada dasarnya bahwasanya setiap kita umat Islam maka diwajibkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Namun kalau misalnya tidak bisa melaksanakan di bulan Ramadan, maka harus mengqadha di hari-hari yang lainnya dengan cara bisa puasa saja, qadha saja, kemudian dengan qadha dan membayar fidyah, dan ada yang hanya membayar Fidyah saja. Yang hanya membayar fidyah itu siapa saja? Siapa saja, Pak? Yaitu yang pertama orang yang sudah tua renta, sudah memang tidak mampu untuk berpuasa. Kemudian orang yang sakit parah dan bahkan sudah tidak bisa, sudah diharapkan kesembuhannya itu sudah sulit, maka dia tidak usah qadha puasa, cukup hanya membayar fidyah. Kemudian orang yang meninggal dunia dan punya utang puasa, maka dia bisa dibayarkan puasanya itu dengan cara membayar fidyah tadi. Sahabat Kemenak, hafizakumullah jami'an. Jadi demikian beberapa uraian tentang bagaimana yang harus kita lakukan manakala kita tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Baik, sahabat Kemenak Banyuwangi yang berbahagia, luar biasa nggih, agama kita ini memberikan begitu kemudahan di dalam kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya, termasuk puasa. Ketika kita tidak mampu, dalam tanda petik ada satu hal yang menyebabkan itu bisa diberikan kemudahan, rukhsah, maka boleh, tetapi dengan syarat dan ketentuan tadi yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Baik, sahabat Kemenak, sebelum kami akhiri, closing statement dari narasumber kita, Pak Musli, di bulan Ramadan ini, yang terakhir mungkin yang bisa disampaikan. Jadi mari kita berusaha untuk memperbaiki ibadah kita dengan harapan mudah-mudahan Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana tasuna. Maka itu mudah-mudahan segala macam ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai wujud dan tanda bahwa puasa kita itu diterima, biasanya bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan itu lebih baik. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan, bisa kita capai. Dan kita termasuk orang-orang yang muttaqin, sebagaimana tujuan dari kewajiban puasa kepada kita umat Islam. Terima kasih Pak Musli. Sahabat Kemenak Banyuwangi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi bincang-bincang kita di podcast Kemenak Banyuwangi tentang hutang puasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Sekali lagi, mari kita berikhtiar ya, supaya Ramadan kita tahun ini 1443 Hijriah lebih baik dan lebih bermakna dari Ramadan yang telah lalu. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Andi Mikoyanto dan Bapak Muslih undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.